gue Karina, sebagai CMO di Plus 62. Hai, gue Sharon, gue kerja di 62 sebagai Project Management dan gue Moods. Hai guys, perkenalkan nama gue Mira, gue di sini sebagai Business Development Manager. Udah kan itu doang? Udah. Kalau dibilang seru, dalam konteks seru sih seru ya, maksudnya kayak bangga lah jadi wanita Indonesia gitu. Karena kan Indonesia itu identik dengan culture yang masih nggak kebarat-baratan ya gitu. Jadi kita masih benar-benar menjaga kayak sopan, terus benar-benar harus masih sesuai norma-norma yang berlaku kayak gitu-gitu. Jadi kalau gue pribadi bangga sih sebagai perempuan Indonesia ya gitu. Lumayan seru sih, apalagi sekarang itu kan baru tepatnya akhir-akhir kemarin ya baru disahin RUU TPKS. Jadi wanita-wanita di Indonesia pun pasti lebih merasa secure lah gitu sama hukum yang udah ada ini gitu. Sebenarnya jadi perempuan itu menyenangkan sih, maksudnya kayak karena kan karakter setiap perempuan itu berbeda-beda ya. Ada yang emang yang kayak feminin banget, atau misalkan kayak ada yang mereka tomboy atau segala macam. Jadi menurut gue jadi perempuan Indonesia tuh seru gitu, karena kita orang Indonesia tuh punya karakternya sendiri. Oh ya udah, gue terlahir sebagai perempuan, karakter gue seperti ini, ya udah gue akan jadi orang yang seperti ini. Kalau gue sih menganggap bahwa ya seru aja jadi perempuan Indonesia gitu. Kalau yang gue lihat ya, lebih memperjuangkan hak suara wanita sih. Kadang kan masih banyak wanita itu yang takut buat speak up ya. Jadi terus kita sesama wanita tuh kayak, ayo lu harus berani, kita ada di maksudnya kita dukung lu, kita bakal saling support gitu. Kalau gue sih lebih concern ke kostum sih, ke cara mereka berpakaian sih sebenarnya. Kalau cewek-cewek sekarang tuh, kalau gue lihat mereka lebih berani sih. Kayak mereka lebih sering pakai yang terbuka, lebih sering pakai kayak gitu. Sedangkan kalau kita di zaman itu mungkin kita masih kayak, gue malu deh. Kayak gue kayak ngerasa kayak, gue pakai baju tank top aja tuh gue kayak ngerasa kayak, kok gue pakainya terbuka banget ya, kayak gitu sih. Kalau gue melihat cewek-cewek modern zaman sekarang sih, gue melihatnya dari sisi itu. Menurut gue peran perempuan saat ini tuh banyak banget ya, nggak cuman sebagai ibu aja, nggak cuman sebagai istri aja, tapi kita juga bisa jadi sosok yang bisa menggantikan cowok-cowok juga gitu loh, terutama di pekerjaan sebagai wanita karir. Terus kayak peran kita juga bisa bahkan peran kita pun sekarang bisa digantikan juga sama cowok sebagai ibu gitu. Kayak nggak menutup kemungkinan juga gitu bahwa cewek-cewek sekarang itu nggak cuma harus jadi ibu terus di rumah masak terus jadi ibu rumah tangga, tapi kita juga bisa punya dua-duanya gitu, tergantung pilihan kita aja gitu loh. Itu sih yang gue syukurin sebagai perempuan di era modern saat ini ya gitu. Pasti ada sih ya, gak mungkin gak ada. Soalnya yang paling utama itu ya, keluh kesah sebagai wanita di Indonesia adalah pakai baju nih, walaupun kita udah tertutup, kayak udah pakai cuman kaos, celana jeans, terus udah pakai jaket, udah dinaikin, terus pakai masker, itu aja tetap kena catcalling gitu-gitu. Terus keluh kesah kalau di Indonesia ya, mungkin karena gue sekarang sudah menjadi ibu, walaupun gue ibu yang bekerja, tapi kayak tetap masih ada stigma kalau misalnya ninggalin anak di rumah tuh kayak masih dibilang gimana ya, kayak kok tega ya ninggalin anaknya gitu, kayak nggak ada yang tahu, tapi tetap dijudge-nya kayak ibu-ibu yang tega gitu loh ninggalin anak. Nggak ada, karena gue bukan gue narsis ya, tapi gue emang selalu bangga sama diri sendiri. Karena buat gue, kita itu emang harus selalu bangga sama diri sendiri. Jadi lu bahagia ya terlahir sebagai yang gue bahagia, iyalah, cantik. Ngomong duluan suka sama orang, kalau boleh jujur nggak pernah. Nggak masalah sih, nggak masalah banget, sumpah. Cuman kalau gue pribadi jujur emang nggak pernah, karena gue kayak masih malu-maluan gitu anaknya pribadi ya. Tapi menurut gue itu hal yang nggak apa-apa banget. Kalau misalnya cewek take a move duluan gitu loh, kayak mau lo bilang suka kek, mau lo deketin duluan, atau bahkan lo kayak ngelamar duluan juga
ya it's okay gitu, kayak hak kita juga kan sebagai cewek, nggak ada yang salah ya. Nggak pernah. Sebenarnya menurut gue mau cewek yang ngomong dulu atau cowok yang ngomong dulu sebenarnya sama aja ya. Maksudnya kayak perasaan kan kita nggak ada yang pernah tahu gitu maksudnya kan, kayak jadi sebenarnya di Indonesia juga nggak ada hukum harus cowok yang mengungkapkan perasaan dulu. Kayaknya kagak. Habis yang deketin gue aneh semua. Jadi gue nggak mau ngomong. Gue nggak ada bedanya ya. Cuman mungkin kalau di pandangan orang kayak kaget mungkin kali ya, karena kan jarang ya ada cewek yang kayak gue suka sama lo gitu. Kayak jarang gitu, masih jarang. Jujur aja sih sampai sekarang tuh masih jarang banget gitu. Jujur gue tidak bisa menjawab pertanyaan itu sih. Jujur ya, karena menurut gue gini-gini. Karena gue nggak tahu nih cewek sebenarnya yang membuat cewek dan cewek berantem tuh sebenarnya konteksnya apa gitu ya. Karena kalau gue pribadi gue tuh nggak pernah berantem sama temen gue. Cewek sama cewek gue tuh nggak pernah berantem. Gue lebih banyak berantem tuh sama cowok. Iya, itu emang kayak karena cewek kali rambut panjang, jadi lo kayak mau jambak-jambakan, tampar-tamparan gitu ya. Ini juga udah standar cewek Indonesia tuh, rambut panjang gitu-gitu kan. Nah, mungkin gara-gara itu sih menurut gue, jadi kayak apalagi masa lo tonjok kan karena cowok nggak punya rambut gitu. Kalau cewek mungkin karena rambutnya panjang, terus apa tadi cakar, iya, terus kuku panjang, kutekan, mungkin jadi identik dengan itu aja kali ya. Menurut gue nggak tahu juga. Pendapat aja ya. Cuman kalau saya lihat-lihat kayaknya karena cewek punya rambut panjang kayaknya ya, jadinya lihat kayak lagi berantem kayak itu tuh sasaran empuk langsung gitu. Tapi terus kalau misalnya cakar-cakaran itu karena ini senjata utama kali ya, cewek kan suka panjangin kuku ya, jadi kayak ya udah gue nggak punya senjata langsung gitu. Gitu menurut gue ya. Kalau di Indonesia itu mungkin Sri Mulyani kali ya, Sri Mulyani sih. Karena menurut gue gue ngefans udah lama juga, since dia itu kan beliau tuh kayak jadi ibu ekonomi kita ya, ibu ekonomi di Indonesia gitu. Sekarang juga menteri, terus kayak berhasil, kayaknya udah banyak deh achievementnya ya kalau kita lihat. Terus pendidikannya juga, gue salutnya itu karena dia tuh bisa manage gitu loh, dia sebagai ibu, terus dia juga punya karir yang sangat luar biasa gitu ya sebagai perempuan Indonesia. Jadi gue emang udah suka banget dan ngefans sih kalau ngeliat Ibu Sri Mulyani itu, terinspirasi lah gitu, kok bisa ya gitu. Nggak gampang loh mas mengatur jadwal di rumah ya, apalagi yang udah punya anak dengan terus lo kerja gitu di kantor. Aduh, itu susah banget. Jadi ngelihat Ibu Sri Mulyani itu bisa meniti karirnya sampai sebegitu hebatnya, sekarang dia jadi kementerian gitu, terus kayak sempet di World Bank juga, kayak keren aja gitu. Kok bisa ya, kayak gue takjub gitu loh. Mungkin harus secerdas Bu Sri Mulyani mungkin, atau nggak tahu deh, gue cara mau manage-nya tuh kayak gue pengen tahu gimana gitu. Ada kayak Mata Najwa, terus Maudy Ayunda sama Niki Jevanya yang acting racing tuh. Mata Najwa Shihab. Oh iya, lupa Mata Najwa. Iya, gue juga pengen sama kayak itu loh si Mata Najwa gitu loh. Gue tau namanya Mbak Najwa, cuman lupa nama belakangnya. Mohon maaf ya Mbak Nana, maaf Pak. Soalnya apa ya, dia kayak pinter gitu loh, terus dia benar-benar menyuarakan suara-suara yang dari rakyat tuh bener-bener kayak langsung zup gitu loh. Kayak definisi Kartini banget deh ini kayaknya di zaman modern ini. Dia udah pinter, terus jago ngomongnya juga, terus apa ya, kayak mewakili suara rakyat banget sama perempuan sih menurut gua. Gue lah. Kenapa sih? Gue emang suka narsis kayak gitu. Kan nggak apa-apa gue jawab. Gue berarti kan gue bangga dong. Kan nggak ada yang tahu tiba-tiba gue jadi wanita Kartini, nggak ada yang tahu kan. Maudy Ayunda. Itu sih. Gue sebenarnya bangga sih. Maksudnya cewek artis dengan seumuran dia sebenarnya masih muda. Terus dari sisi pendidikan juga bagus, dia juga S2 kalau nggak salah ya, segala macamnya. Abis itu bisa lulus lebih cepat dan segala macam. Akhirnya kemarin dia jadi apa tuh? Iya, jadi ini kan G20 itu juga gitu. Jadi menurut gue itu gue bangga dari sisi itu sih.
sih apa ya, harga diri, martabat. Karena nggak tahu ya, cuman mungkin karena zaman sekarang tuh banyak orang yang menganggap cewek itu, oh ya udah lu sebagai cewek lu ibu rumah tangga, ya udah lu nggak usah kerja, lu ngapain sih, lu maksudnya kayak lu sekolah tinggi, lu sekolah apa, lu mau ngapain, ya udah, maksudnya kayak lu nggak harus sekolah tinggi, lu juga paling jadi ibu rumah tangga, lu nggak ngapa-ngapain gitu kan. Maksudnya pemikiran orang-orang yang sempit banyak banget yang kayak gitu. Soalnya menurut gue, ya emang kenapa kalau kita sebagai cewek, kalau misalkan kita emang punya lebih untuk bisa sekolah lebih tinggi gitu, apa kita bisa kerja dan segala macam, emang kenapa gitu. Karena menurut gue, cewek kerja juga nggak ada salahnya kok. Maksudnya ketika pun kita menikah, ya kita bisa membantu suami kita untuk kerja juga gitu kan. Jadi kan nggak cuman gue nunggu di rumah, gue nggak ngapa-ngapain, nggak cari duit segala macam, cuman kayak, karena pemikiran gue adalah pada saat nanti kalau misalkan menikah pun cewek itu harus bisa kerja sih. Kalau gue ya, gue melihatnya kayak cewek itu harus kerja karena lo tuh harus ngebantu suami lo. Jadi ketika suami lo ada apa-apa, ya lo bisa ngebantu gitu. Kalau gue sih mungkin lebih ke, kalau kesetaraan mungkin sekarang udah mulai baik gitu. Kayak misalnya standar hak-hak wanita kayak cuti hamil, cuti melahirkan, terus setahu gue nggak begitu hafal, cuman mungkin itu udah mulai terpenuhi, tapi ya belum setara banget kalau dipikir-pikir gitu, karena kan harus dibedain nih, wanita itu kan ada fase hamil, melahirkan, dan menyusui kan selama 6 bulan tuh sebenarnya. Nah itu kan udah mulai dicanangkan, kayak gitu-gitu udah bagus lah. Tapi ya harus dipikirkan juga kayak fasilitas dia mungkin selama di kantor atau berkarir, itu juga harusnya lebih dilengkapin lagi gitu. Kayak misalnya ruang menyusui, terus kayak misalnya harus ada waktu libur untuk, mungkin cutinya mungkin ditambahin untuk waktu untuk anak, kayak gitu, imunisasi anak, yang kayak gitu-gitu loh. Itu sebenarnya kan penting juga ya untuk memanage waktu. Jadi nggak, kita tuh bisa kerja meniti karir, tapi kita bisa ngurus anak kita juga, kayak gitu loh. Itu sih harapan gue ya. Tolong stigmanya itu jangan selalu melulu ibu rumah tangga itu yang terbaik, tapi ibu yang bekerja juga ibu yang baik kok gitu. Apapun pilihan kita, ya jangan dijudge gitu. Karena kita sama wanita loh, ayo support sama wanita gitu loh. Kayak masih sama sih sama yang gue yang kayak di awal-awal tadi sih, kayak hak suara sih. Soalnya tuh masih banyak perempuan tuh kadang masih kurang apa ya, masih takut untuk bersuara ya. Jadi gue rasa tuh kalau kita lebih bersuara lagi dalam hal apapun gitu, misalnya kayak yang kekerasan seksual gitu-gitu, terus sama kayak yang apalagi sekarang kan lagi heboh yang tentang patriarki gitu ya, itu juga wanita harus bersuara sih. Maksudnya kita tuh bukan kita tuh sederajat gitu loh sama laki-laki, nggak di bawah gitu, dan kita pun punya hak untuk menuntut ilmu yang tinggi-tinggi gitu. Terus kita juga berhak untuk raih cita-cita yang kita pingin, misalnya jadi dokter, jadi fashion designer di luar negeri, entah mungkin gimana, atau mau jadi presiden pun mungkin juga jadi bisa gitu kan. Jadi ayo bersuara. Oke, thank you Sarah. Sip. Jawaban-jawabannya. Thank you. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini guys.